Kamu yang nonton video ini, jangan macam-macam potong anggaran makan bergizi. Ini buat anak-anak di Indonesia. Program makan bergizi gratis selama 6 bulan ke belakang kami melakukan dana swadaya kami fundraising sendiri. Adalah kami menghabiskan sekitar 10 sampai 14 ribu maksimum. 14 ribu itu maksimum. Jadi pada season 10 ribu dapat? 10 ribu dapat. 10 ribu tuh nggak cukup karena kita nggak punya lagi jatah untuk korupsi gitu. DPR tuh yang nunjukin menurut saya Bapak tidak tepat untuk melakukan ini. Then what, Pak? Dan kebijakannya jadi apa enggak, programnya jadi apa enggak. Jangan menipu warga dengan pertunjukan teater saja. Yang selalu saya advokasi ketika saya masih di pemerintah adalah let's go inside the government. Masuk ke government, bikin perubahan dari dalam. Makanya dirimu maju walaupun gagal kan ya. Enggak, harus diperbaiki dari teman-teman Gen Z yang berpikir bahwa mereka pengen terjun kepada dunia aktivisme, dunia politics, dunia policy itu it's all about myself. Selamat datang di Jodea Kepo. Kaget dengan energi. Banget. Hari ini gue mau ngobrol sama salah satu kakak gue, panutan gue. Kemarin baru aja selesai bertugas sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Seorang aktivis yang udah gerakannya banyak di berbagai bidang keagamaan, sosial, budaya, lingkungan. The one and only Billy Mambrasar. Yeay. Billy. Thank you udah ngundang. Selamat datang di UMKM Super Mikro. Terima yang kasih. Minim ini yang sedang merintis. Semoga bisa seperti kakak-kakak yang minggu lalu kita undang. Merendah versi orang Jawa ya. baru mulai. Ini masih pagi, jadi kita harus sedikit rada semangat supaya nggak ngantuk. Kak Billy, apa kabar? Baik. Aku udah lama ngikutin Kak Billy, akhirnya ada kesempatan untuk bisa ngobrol di sini. Jadi sedikit cerita, Jodea Kepo ini adalah platform yang aku dan teman-teman pakai untuk kita share, menjawab kekepoan kita nih, anak-anak muda soal gerak-gerak politik, pemikiran-pemikiran, ide, dan juga cara pandang Kak Billy terhadap sebuah isu. Aku mau mulai dengan Kak Billy sudah selesai bertugas di Istana sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Apa yang sedang kakak lakukan? Kita mulai dengan bagaimana kakak bisa sampai di tahap ini. Ya, jadi saya kembali lagi ke aktivitas dasar saya adalah penggerak sosial. Yes. Ya, dalam bidang pendidikan dan dalam bidang lingkungan. Ada dua hal tersebut menjadi fokus dari yayasan yang saya bangun sejak lama, namanya Yayasan Kitong Bisa Foundation. KBF, dan KBF ini ada dua sekarang, ada KBF Indonesia dan ada KBF Internasional. Jadi KBF Internasional itu kita basisnya di Arizona, Amerika Serikat. Dan di sana kita menghubungkan, KBF Internasional kita menghubungkan Indonesia dan Amerika. Karena kita melihat komunikasi politik dan komunikasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika kan tidak sebaik itu. Kita bisa melihat bagaimana Amerika, Apple dan beberapa company yang lain tuh rajin sekali invest ke negara lain di regional, di ASEAN misalnya. Tapi di Indonesia itu pengetahuan mereka tentang Indonesia itu sangat-sangat minim. Dan juga pengetahuan masyarakat Indonesia tentang opportunity yang ada di hemisfer barat, itu bahasa kami, itu juga terbatas. Jadi memang KBF Internasional itu untuk menjembatani hal tersebut dalam politik maupun dalam bisnis. Gitu. Dan itu yang akhirnya membuat Kak Billy jalan terus sampai sekarang masuk ke istana. Itu transisinya gimana tuh Kak? Kan kakak maksudnya mulai ini semua dari gerakan-gerakan aktivisme. Dari akar rumput ya. Akar rumput. Habis itu tiba-tiba ke istana. Boleh cerita gak? Jadi memang saya membangun karir itu sebagai social activist itu sudah cukup lama. Dengan tadi saya sampaikan Yayasan KBF, Kitong Bisa Foundation, KBF Indonesia itu kami memberikan free education, ya pendidikan gratis kepada anak-anak underprivileged yang ada di daerah-daerah terluar. 3T? Iya, daerah 3T. Dan itu berjalan cukup lama, kami fundraising sendiri, tidak bekerja dengan support pemerintah sama sekali, melakukan campaign dan hasilnya sudah ribuan orang yang sudah kami berhasil didik dan kami connect juga kepada kesempatan misalnya pekerjaan atau kesempatan sekolah lebih lanjut gitu. Itu yang Membuat ya karena movement tersebut banyak penghargaan-penghargaan yang kami terima, banyak recognition, kami juga menjadi narasumber tetap Bappenas selama beberapa tahun berturut-turut dan akhirnya Presiden Jokowi mungkin mendengar nama kami dan kami akhirnya dipanggil untuk membantu. Jadi ini pengalaman pertama terjun ke pemerintahan itu 2019 kemarin
pertama terjun ke pemerintahan dan terjun ke politik. Dan 5 tahun gak diganti guys. Kan kalau yang lain-lain mungkin ada yang diganti-ganti itu kan. Iya. Kak Billy bertahan top ini. Iya, dan puji Tuhan di tahun kelima juga memperoleh Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Jokowi, karena sekitar 5 program kami, lebih 5 kebijakan, ada sekitar 39 masukan rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan kepada Selama Pak 5 Presiden. tahun? Selama 5 tahun yang telah diimplementasikan menjadi beberapa program-program nasional. Jadi atas karya tersebut ya kami memperoleh penghargaan tersebut yang diberikan langsung oleh Pak Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung kepada Gubernur kami kita. ya, Gubernur DKI ya, Gubernur 1, 2, DK 3, Jakarta 4, ya. 5. Itu menjadi gubernur baru bentar lagi. Jadi oke. Aku tertarik dengan Kak Billy selalu ngomong kami tadi. Apakah menurut Kak Billy ini bukannya sesuatu hal yang sebagai anak muda juga ini gue yang kerjain, tapi Kak Billy secara kolektif menyertakan teman-teman di belakangnya. Sebenarnya ini pandangan yang perspektif yang harus diperbaiki dari teman-teman Gen Z yang berpikir bahwa mereka pengen terjun kepada dunia aktivism, dunia politics, dunia policy itu it's all about myself. Iya, karena kalau kita lihat Maslow teori kan semua orang mengikuti tahapan-tahapan kehidupan daripada kehidupan daripada dirinya berdasarkan teori sosial psikologi, di mana dia mulai daripada basic needs, naik kepada affection, naik kepada power, dan di level-level Gen Z yang umurnya di antara 20 sampai 35 tahun itu kan tentang keakuan, tentang aktualisasi bahwa this is all about me, bahwa sebenarnya esensi memimpin dan esensi dipercaya untuk memperoleh posisi kepemimpinan adalah bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain. Dan orang lain itu adalah baik orang yang mau kita dampaki lewat program maupun kebijakan kita, maupun orang-orang yang membantu kita yang ada di sekitar kita. Jadi ini adalah perjuangan bersama, perjuangan kami bukan perjuangan saya begitu. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Ini yang gitu. membedakan anak-anak muda yang keren-keren itu gue merinding. Kak, selama di istana dengan kakak dan teman-teman semua yang membuat ide-ide tadi, gagasan-gagasan yang diserahkan kepada presiden, ngalamin banyak kesulitan gak sih Kak? Atau ada tantangan-tantangan apa gak sih? Seberapa mudah sebagai anak muda yang nggak langsung lahir dari politik, quote and quote, bukan, tapi terjun ke dalam dunia pemerintahan, seberapa mudah didengar saran, ide, kerja-kerja teman-teman semua? Ini yang harus dipahami juga nih. Ya, bagian pertama tadi adalah saya ingin mengkritisi dan merontokkan ego keakuan ketika kita pengen menjadi pemimpin atau ketika kita ingin terjun ke dunia aktivisme dan dilihat sebagai seorang tokoh atau apapun itu bukan tentang kita tapi tentang orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah membuat perubahan yang sistemik, apalagi di dalam politik dan pemerintahan itu tidak sesederhana yang kita lihat dari luar dan kita komentari dari luar. Kita duduk di coffee shop kemudian kita berkomentar bahwa kenapa sih si Menteri A nggak tahu bahwa harusnya Kenapa nggak begini aja? Iya, kenapa nggak begitu aja? Bahwa Iya. ternyata politik itu dibangun atas transaksi kepentingan dari kelompok yang berbeda-beda, di mana sepakat. proses diskusi dari transaksi kepentingan itu membuat outcome atau goals yang ingin kita bentuk dari sebuah keidealan konsep pembangunan. Say misalnya bahwa teori ekonomi pembangunan ya, development economics mengatakan memberikan atau memberikan bantuan sosial kepada orang-orang kelompok termarginalkan merupakan sebuah intervensi yang paling efektif untuk mengangkat orang dari kemiskinan. Teorinya begitu. Tapi kan di dalam politik yang tadi saya bilang ada transaksi dan ada diskusi kepentingan di mana kelompok itu siapa, di daerah mana, agama mereka apa. Ada banyak yang harus diperhitungkan. Iya, mereka kelompok NU atau kelompok Muhammadiyah, mereka suku Batak, apa suku Papua, mereka suku Jawa atau apa. Nah, kalau kita sudah melihat demografiknya mereka apa, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap demografik ini yang direpresentasikan di pemerintahan. Jadi dan ini yang saya sebut transaksi adalah bukan tentang transaksi kepentingan, tapi juga transaksi antara siapa yang harus berjuang untuk kelompok masyarakat tersebut yang harus dibela. Nah, untuk bisa menggolkan kepentingan tersebut, kemudian butuh interpersonal skill yang kuat, butuh kemampuan untuk melakukan negosiasi.
Jadi tidak serta-merta, oh gue kuliah di luar negeri nih. Banyak kan mikir gitu kan, gue keluar di luar negeri nih, gue kan S2, ambil S3 ekonomi, luar gue kan negeri. LPDP, gue nih ambil development internasional, gue tuh pinter banget, gue mau ambil. Harusnya pemerintah jadiin gue menteri dong. Gue bisa tuh dengan ilmu gue, gak sesederhana itu. Gak sesederhana itu, gak serta-merta dirimu punya kemampuan teknokratis. Kemudian lu bisa bikin perubahan yang sistemik, karena kemampuan teknokratis saja tidak cukup, harus ada kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi, kemampuan politics, dan leadership. Itu semua dibangun bukan dari seberapa hebat dirimu kuliah di kampus mana dan seberapa kuat keilmuanmu. Jadi back to your question tentang mudah atau nggak mudah, bagi saya itu sebuah proses pembelajaran untuk melatih skill teknokratis, skill politis, skill komunikasi, skill negosiasi, skill transaksional tapi bukan untuk kepentingan saya dan skill diplomasi. Saya latih selama 5 tahun dan menurut saya itu kebaikan Tuhan untuk melatih saya secara langsung di dalam sebuah situasi yang membuat saya harus belajar. Dan membuktikan dengan banyaknya ide-ide yang kakak taruh kepada presiden, banyak juga yang terrealisasi kan? Semuanya terrealisasi. Semua terrealisasi. Dan itu bukan karena hebatnya ide. Jadi it's not about the idea, tapi it's about how to convey the idea. How to bring the idea forward. Itu skillsnya beda. Skillsnya dan butuh sampai 2 tahun penyesuaian bagi saya untuk bisa. Apa ide atau kebijakan yang menurut Kak Billy paling berkesan saat digolkan sama Bapak Presiden waktu dulu? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah Papua Creative Hub. Karena Papua Creative Hub itu adalah sebuah ekosistem pelatihan kewirausahaan dan teknologi pertama di Papua. Yang dibangun langsung oleh Pak Jokowi, diresmikan langsung oleh Pak Jokowi dan mendampaki ribuan anak muda Papua. Dan yang kedua yang saya pikir sangat berkesan adalah ketika saya mengadvokasi adanya peningkatan dana bantuan operasional sekolah untuk daerah-daerah tersulit, daerah terluar, dan juga kenaikan gaji guru honor. Yang baru-baru ini juga. Tapi udah lama sih kalau kita lihat formatur P3K yang kemudian adanya penggajian yang ditambah alokasinya untuk gaji untuk guru honor. Kebetulan saya ingat sekali di tahun 2020 akhir saya menuliskan rekomendasi kebijakan kepada Pak Presiden untuk adanya peningkatan kesejahteraan buat guru honor gitu. Tangan dulu lah. Dan tapi kan akhirnya yang pengampunya adalah Kementerian Pendidikan karena staf khusus tidak memberikan, tidak mengampu anggaran atau mengampu program. Betul. Wow. I mean, ini ngebuktiin maksudnya kerja-kerja pertama tadi banyak hal yang harus kita lakuin untuk bisa survive di dalam pemerintahan sebagai anak muda, dan ini tapi ini bukan sebagai tantangan yang gak bisa kita lewatin. Buktinya Kak Billy yang mungkin sebelumnya backgroundnya bukan dari politik atau pure soal aktivisme organisasi membangun, tapi Kak Billy bangun kepercayaan, Kak Billy bangun dengan tim semuanya sampai bisa berdampak. Dan itu yang sebenarnya anak-anak muda juga perlu tahu. Menurutku seringkali yang tadi Kakak bilang, kita ngejudge doang dari luar, ngerasa ini nggak bisa, kenapa ini nggak begini, kita harus tahu pola di dalamnya. Kita harus ngerti bagaimana prosesnya, dan ada orang-orang yang membuktikan, Kak Billy dan para staf sus presiden yang muda pada momen tersebut, mereka mengusahakan hal-hal tersebut. Menurutku sih gitu sih Kak. Dan yang tadi aku mau highlight juga soal fokus-fokus Kakak tuh, aku makin ngelihat fokus soal pendidikan, soal isu sosial, soal daerah-daerah tertinggal. Bagaimana Kakak ngebangun hal-hal tersebut di dalam selama Kakak menjadi staf khusus presiden dan juga di luar? Apakah ada gerakan-gerakan luar yang Kakak bangun tadi? Apakah kita bisa itu juga berjalan selama Kakak sebagai SKP atau bagaimana? Jadi selama saya berjalan KBF Indonesia itu tetap berjalan. Saya mundur dari organisasi dan saya juga tidak lagi di organisasi tersebut untuk menghindari konflik of interest. Betul. Dan kami saya menunjuk adik yang sudah dimentor lama untuk menjadi pimpinan daripada organisasi tersebut, dan he's doing a great job so far. Dia keren banget, dia belajar cepat dan dia memimpin, dan kita mengkultivasi adik-adik lagi di bawah. Kan kepemimpinan adalah tentang kalau saya boleh quote sedikit, ada 2 hal yang paling penting tentang menjadi pemimpin. Yang pertama adalah bukan tentang kekuasaan yang dipegang, tapi tentang seberapa banyak kebijakan yang diusulkan berjalan. Bukan hanya diusulkan loh. Karena kalau kita melihat sekarang ada fenomena di mana every single person yang dipilih oleh pemerintah itu
memunculkan aksi-aksi teater show. Ya, semua punya videografer sendiri, semua punya Instagram sendiri, nunjukin DPR tuh ya, nunjukin menurut saya Bapak tidak tepat untuk melakukan ini. Then what, Pak? Dan kebijakannya jadi apa enggak? Programnya jadi apa enggak? Jangan menipu warga dengan pertunjukan teater saja. Ya, yang seolah-olah dirimu mampu melakukan exercise power, tapi kemudian nggak ada kebijakan dan nggak ada impact yang jadi. Karena yang terkadang yang kebijakan itu dihasilkan oleh proses belakang layar yang butuh tadi saya sebut negosiasi, diplomasi maupun lobbying agar jadi programnya jadi. Yang kedua, pemimpin itu ini quote dari Margaret Thatcher, ex Prime Minister dari Inggris ya. Dari Inggris, it's not about the power that you have, but it's about the policy that you're making it happens gitu kan. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu bisa menciptakan pemimpin yang lain. Makanya saya senang menggunakan kata kami karena kami adalah bersama-sama saya dengan tim dan saya harus menyiapkan orang lain untuk juga menjadi pemimpin, mengendorse, mengadvokasi. Nah, menurut saya keberhasilan dari KBF tadi itu adalah kami berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin baru untuk memimpin. Dan juga banyak sekali movement-movement lain yang saya bentuk. Saya menolak untuk memegang posisi kepemimpinan tetapi saya mensupport atau menyokong. Oke, ceritain dong Kak, ceritain dong. Menyokong orang yang memang kita siapkan atau kita latih untuk menjadi pemimpin. Contoh di Youth Energy and Environment Council. YEC. YEC yang kita bekerja bareng Den, bareng SDM. Vero. Iya, ada Vero, ada Fadli Rahman, ada Hangga yang sekarang jadi tenaga ahli di SDM, ya kan. Fadli Rahman Direktur Pertamina. Di saat semuanya mau melakukan aklamasi untuk menuju pemimpin, bagi saya lebih baik kita menyiapkan teman-teman lain lagi untuk bisa punya leadership position di situ agar mereka bisa maju dan saya akan menyokong dari belakang. Kemudian movement yang lain, misalnya saya terlibat juga di Federasi Futsal Indonesia sebagai wakil direktur, ya, sama Mike ya. Yes. Kemudian ada lagi saya baru ditunjuk juga untuk ikut di dalam diplomasi kebudayaan di Kadin, yang membantu Tumsara, Rayu Saraswati, Gcraft juga saya memegang posisi wakil direktur ya, Bro Kawendra. Kemudian Tidar ya, Tunas Indonesia Raya saya partai. Banyak aktivitas kakak ya. Saya partai Gerindra di mana saya masuk dan Ketum Sara Rayu Saraswati langsung menunjuk saya memegang posisi ketua bidang. Nanti kita bahas itu ya, kita bahas itu ya. Kak, soal KBF tadi, Kitong Bisa Foundation Indonesia. Ada yang aku perlu highlight karena aku ngecek dan sebagainya. Ada program yang udah dijalankan bahkan sebelum pemerintahan sekarang jalankannya, itu makan bergizi gratis. Betul. Dan ini selaras dengan apa yang dijalankan dengan presiden sekarang. Boleh cerita nggak? Dan aku pengen tahu menurut kakak dengan kakak dan KBF yang udah menjalankan ini, seberapa berpengaruhkah program ini akan berjalan nanti dan seberapa efektif ini nanti di masyarakatnya? Kami menjalankan program ini sebagai bagian daripada atraksi sosial di pusat belajar kami agar masyarakat itu mau datang dan belajar. Karena memang tingkat ketertarikan untuk belajar itu rendah sekali di Papua. Tingkat literasi juga rendah. Ya, provinsi dengan tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia ya. Jadi bagaimana kita menarik warga masyarakat khususnya anak-anak yang memang maunya main aja agar tertarik datang. Salah satunya adalah kita menyediakan makanan yang memang bergizi lengkap dan itu tuh enak. Enak ya, dan tidak semua anak-anak tersebut punya privilege untuk merasakan makanan yang lengkap di rumah. Banyak yang memang kosong meja makannya, pulang-pulang juga mereka bingung mau makan apa gitu. Nah, pusat-pusat belajar kami ini menyediakan kesempatan bagi mereka untuk makan dulu, kemudian mereka belajar, dan ternyata setelah kami melakukan uji coba dengan mengikuti kita melihat pemerintah kemudian menggaungkan, mengeko akan ada program makan bergizi gratis dan menunjuk sebuah lembaga yang namanya IFRS, Indonesia Food Security Review, untuk menyusun SOP daripada pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dan kami diajak untuk berdiskusi dan kami bermitra sejak bulan Juli 2024 lalu dengan teman-teman IFRS mengikuti acuan mereka bagaimana melakukan program ini. Dan kami lakukanlah uji coba selama 6 bulan tersebut. Dan hasilnya bahwa terjadi peningkatan literasi itu 33-35% di setiap titik ajar kami. Jadi anak-anak yang tadi gak bisa baca jadi pada bisa baca. Karena mereka mau datang karena ada makanan. Itu sederhana banget. Iya sederhana sekali. Gak perlu teori gizi apa segala macam-macam gitu. Iya. Jadi anak datang mau makan, habis mungkin dia aku cuman pengen makan enak. Tapi ya kita nyantol di situ sambil belajar, pengetahuan baru masuk. 35
sampai 33-35% dari peningkatan literasi, dan itu tuh dilakukan audit oleh BPMP ya, Kementerian Pendidikan ya, ya. dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, dan dilakukan oleh NGO internasional juga yang melakukan assessment pihak ketiga, third party review, yang melakukan pembuktian 33-35% terjadi peningkatan Dan semua literasi. angkanya sama. Betul. Dan ini thanks to program manager kami namanya Risa Maulegi, karena dia yang memang hands on di lapangan. Top Kalisa. Iya. Kak Lisa harus main ke sini. Risa Maulegi. Kak Risa. Iya. Boleh ya kita ajak ke sini ya Kak Billy ya? Iya. Oke. Ya diajak karena dia sampai menghabiskan 6 bulan dia di Papua total. Padahal dia anak Bogor. jauh sekali. Iya. Kak, tapi aku ngecek juga itu berhubungan dengan anggaran. Bagaimana dengan anggaran selama makan bergizi kita di sana? Berapa? Kan sekarang lagi ngetren, orang semua komen di sosial media, kenapa dari 15.000 turun jadi 10.000, emang cukup atau enggak? Terus gimana juga nanti pelaksanaannya bla 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 bla, semua orang. Termasuk aku juga sempat ngeliat kayak, oh kalau diturunin anggarannya lagi cukup nggak ya? Waktu kakak ngejalanin dengan teman-teman itu bagaimana Kak? Iya, itu kita juga menjalankannya semenjak Juli 2024, sebelum adanya polemik dan diskursus politik tentang anggaran ya. Iya. Itu belum ada. Waktu itu anggaran kan berapa dibilangnya besar banget ya bulan Juli. Iya. Jadi fakta pertama, kami tidak pernah mempergunakan anggaran pemerintah dalam menjalankan program kami. Itu dulu dicatat. Program makan bergizi gratis selama 6 bulan kebelakang kami melakukan dana swadaya, kami fundraising sendiri. Dan thankfully terima kasih banyak Pertamina di sini yang ikut menyokong jalannya program ini. Sisanya tuh Pertamina menyokong sebagiannya itu adalah tim kami melakukan patungan. Jadi patungan duit itu kami kumpulkan dalam rekening yang teraudit dan kami lakukan implementasi. Yang kedua adalah kami menghabiskan sekitar 10 sampai 14.000 maksimum. 14.000 itu maksimum. Jadi pada season 10.000 dapat. 10.000 dapat. 10.000 dan paling maksimum harga paling mahal itu 14.000 keluarnya. Komposisinya adalah nasi, lauk pauk lengkap dengan sayur, lengkap dengan protein, jadi semuanya vitamin, daging, buah. ayam atau iya, ikan. dan itu berganti-ganti, memang lebih banyak ikan karena memang itu di wilayah. Iya, kan memang harus menyesuaikan, bagusnya seperti itu. Iya, di wilayah laut ya. Betul. Tapi kadang-kadang juga kita berikan daging dan ikan ayam kok. Cuman ikan kan segar dan sehat ya kan, dan sudah banyak riset membuktikan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi ikan jauh lebih cerdas daripada yang gak makan ikan gitu. Dan itu di testingnya dilakukan di komunitas Jepang maupun komunitas Cina pesisir gitu. Dan terbukti bahwa memang kecerdasannya lebih tinggi. Jadi makanya memang karena itu wilayah pesisir, ikan yang paling banyak suplai proteinnya, tapi lengkap semuanya, vitamin. Dan pengelolaannya di sana langsung nggak? Pengelolaannya langsung oleh ibu-ibu dari anak-anak yang. Nah ini nih poinnya nih, ini poinnya nih. Jadi anak-anak didik, ibu orang tuanya melakukan menyiapkan menu tersebut, dan tentunya dengan kualitas yang mengikuti standar yang sudah diberikan oleh teman-teman IFRS di Jakarta. Iya. Jadi nih teman-teman yang belum nonton episodenya, kemarin kita ngobrol sama Cakra, nanti munculin di sini. Aku juga bahas sama Cakra. Jadi salah satu yang menurut kita baik untuk dijadikan SOP dari program makan bergizi ini adalah, baiknya adalah kalau kata Cakra itu bahkan kita melibatkan BUMDes yang ada di sana. Jadi kalau dari sisi Cakra, karena yang di sana isinya pengurusnya adalah orang-orang lokal, pengelolaannya nanti makanan juga lokal, dan yang ngerjain siapa? Ibu-ibu di sana. Karena aku balik lagi, menurutku ini hal sederhana. Kalau ibu-ibu juga yang ngerjain di sana, mama-mama yang ada di sana ngerjain makanan-makanan, dia akan lebih perhatiin, ada sense of belongingnya ke adik-adik. Ini anak tetangga saya, ini anak saya, ini anak sahabat saya. Dan itu ngebuat prosesnya lebih efektif. Iya, karena mereka memberikan makanan anak mereka sendiri gitu kan. Betul. Unlike Jakarta. Gak mungkin deh kasih makanan sembarangan gitu. Ya. Dan memang agak sedikit berbeda psychological culture-nya, di mana kalau di sini kan individual ya, individualis tinggi. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih daerah terluar itu it takes the whole village to educate the whole children. Jadi anak-anak kita adalah milik seluruh desa. Jadi orang tua tertentu merasa anak yang dalam desa itu adalah anak saya juga begitu. Jadi ketendensi untuk mereka kemudian melakukan manipulasi terhadap anak-anak keracunan, masa mereka mau ngeracunin anak sendiri, dan atau sabotase anak sendiri. Betul. Kan maksudnya apalagi karena ini satu desa saling tahu, mungkin mereka dekat-dekatan satu sama lain. Bisa tahu juga yang anak ini nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa makan, misalnya ada alergi apa, sederhana tapi udah gampang dikelola. Dan satu lagi yang paling penting adalah ini ngebangun, dan ini
terus menjaga yang namanya semangat Indonesia sendiri, Betul. gotong royong. Iya. Dan ada faktor ketiga adalah bahwa tidak semua makanan itu dibeli dari luar. Kan di-source langsung oleh petani dan nelayan yang ada di situ yang adalah orang desa setempat juga. Jadi dari dan untuk mereka sendiri gitu. So menurut Kak Billy, apakah ini adalah langkah yang tepat untuk nanti Bapak Presiden mulai menjalankan di 2025? Jadi semua fokus biar orang-orang lokal yang handle. Sangat sepakat bahwa ini memang akan menjadi program unggulan dan milestone yang akan menyentuh banyak sekali orang. Apalagi kalau pengelolaannya melibatkan orang-orang lokalnya secara langsung. Betul. Dan balik lagi, berarti membuktikan 10.000 sampai 14.000 itu adalah angka yang cukup untuk makan bergizi gratis menurut program Bapak Presiden. Dengan apa syaratnya? Dengan pengelolaan dengan orang-orang lokal, mutu gizinya dijaga sama orang-orang lokal langsung. Dan yang paling penting Bapak Ibu semua jangan ini kan MPR tuh. Maksudnya banyak oknum yang kita nggak bisa menyalahkan kiri kanan, cuman tapi masih ada kecenderungan jangan sampai makan bergizi gratis juga dananya dipotong-potong kiri kanan untuk hal-hal yang nggak penting. Dan gimana mau 10.000 cukup kalau misalnya dipotong? Iya. Jadi ketakutan orang yang mengatakan 10.000 nggak cukup itu karena mereka sudah menghitung faktor korupsi di dalamnya. Jadi pandangannya politis bahwa 10.000 tuh nggak cukup karena kita nggak punya lagi jatah untuk korupsi gitu. Tapi kalau kami yang memang lembaga swadaya masyarakat melakukan dari dan untuk masyarakat ya cukup 10.000, lebih dari cukup. Kadang-kadang 14.000 kalau kami berikan susu, ya kan, susu tambahan. Kami berikan juga ya susu tentunya di Papua nggak ada ya karena memang susu bukan bagian dari kultur. Tapi kedepannya dengan Bapak mengimpor sapi akan ada produksi susu sapi, maka akan jauh lebih sustainable. Jadi jangan aneh-aneh, jangan ada, kamu yang nonton video ini jangan macam-macam potong anggaran makan bergizi. Ini buat anak-anak di Indonesia. Ya. Kak Billy, selain mengenai sosial, Kak Billy juga tadi bahas soal daerah 3T dan yang aku mau highlight soal lingkungan. Aku pribadi, aku jujur, aku tidak banyak menyuarakan isu-isu lingkungan. Dan aku ngelihat Kak Billy, ini adalah isu yang sebenarnya banyak anak muda pegang karena ini penting. Kita hidup di bumi yang semakin hari harus semakin ekstra dirawatnya. Boleh cerita tentang container dan gerakan yang kakak buat soal lingkungan? Iya, kalau misalnya menyuarakan, sebenarnya saya itu juga bukan penyuara ya. Jadi memang kan ada banyak sekali teman-teman anak muda yang memilih berjuang lewat jadi penyuara. Contoh, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Dirimu pernah nggak turun ke kampung? Pernah nggak dirimu berkomentar sebaiknya makan bergizi gratis begini? Pernah nggak ngasih makan anak-anak di kampung? Gitu kan? Kalau aku waktu makan bergizi gratis pertama luncur sebulan awal aku di bawah. Aku nyuapin anak-anak, aku ngambilin makanan, aku ngecek nasinya. So bukan penyuara tapi aku lebih kepada pelaksana. Jadi aku lebih senang melakukan perubahan itu dengan cara langsung melakukan di lapangan gitu. Sama dengan lingkungan. Kontender adalah aksi yang kita lakukan untuk melakukan pengurangan sampah di masyarakat, tetapi tidak seperti komunitas lain pada umumnya yang melakukan campaign saja, mengajak lalu membuang pada TPS TPA. Semangat kita adalah mengurangi alur sampah ke TPS TPA agar berkurang dan langsung dipergunakan di recycle. Jadi namanya circular economics ya. Jadi sampah tidak sampai ke TPS TPA tapi dipergunakan untuk nilai-nilai ekonomis. Dan yang kedua, masyarakat kita libatkan untuk mengumpulkan bersama dengan memperoleh insentif. Ada nilai ekonominya ya? Iya, mereka dapat duit gitu dari mereka ngumpulin sampah, mereka pakai apps yang kita bikin. Pakai apps? Ya, pakai apps, kita bikin apps digital gitu, AI powered digital yang untuk merekognisi. Serius banget ya? Ya, rekognisi sampah. Kemudian masyarakat yang bikin akun, mereka terlibat mengumpulkan dan mereka akan langsung memperoleh poin yang berbentuknya uang gitu. Seberapa masif udah berjalan gerakan ini kan? Kita baru masuk di 3 provinsi, di Papua, Bali dan Jawa Barat. Jawa Barat juga masih preparation. Bali penting sih. Iya. Bali kan sampahnya waktu banyak berita yang kita mungkin ngeliatnya cuman tempat-tempat wisata tapi ada banyak daerah yang sampahnya menggunung. Betul. Dan kebetulan kemarin kita rapat sama Kementerian Lingkungan Hidup, diajak kolaborasi dan dari teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup ngajak masuk ke Jakarta untuk bantu menyelesaikan isu di Jakarta juga gitu.
Apa gebrakan selanjutnya nih dari Contender? Kita akan membuat waste to energy. Jadi bagaimana, karena sebenarnya kan sampah yang dinilai ekonomis itu seolah-olah orang bilang cuman plastik sama metal. Sekitar plastik bisa dibikin jadi packaging lagi yang bisa dipergunakan untuk bisnis ya. Sebenarnya 60% sampai 70% sampah itu kan adalah sampah organik dari food waste. Sampah makanan yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi sumber energi. Nah kebetulan anak-anak yang magang di kita, anak-anak Indonesia hebat-hebat yang juga kerja di tempat kita. Ada salah satunya adalah anak pemulung dari Jagakarsa, yang orang tuanya tuh memang pemulung dan dia tuh kan dihina tuh, direndahkan. Dia baru keluar di Kompas juga pagi ini beritanya. Tapi dia buktikan orang-orang yang memandang rendah pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung itu dengan cara dia belajar keras, dapat beasiswa kuliah di UI. Dan dia ngambil jurusan teknik metalurgi, sekarang dia di Contender juga. Dia bersama dengan tim membuat waste to energy, mereka membuat sebuah teknologi yang mengubah si sampah makanan itu menjadi batu bara. Batu baranya dapat dipakai oleh pabrik gitu. Batu bara? Iya. Batu bara bisa dapat dipakai oleh pabrik untuk manufacturing dan industri. Pertanyaannya gebrakan apa yang akan kita buat dalam 1-2 bulan ke depan, kita akan melakukan instalasi teknologi tersebut pertama di Jakarta. Siapakah namanya Kak? Siapakah namanya? Namanya Salma sama Nabil. Yang perempuan namanya Salma, yang laki-laki namanya Nabil. Salma Nabil kamu top. Iya, yang Salma lain dan Nabil ya. Salma dan Nabil. Iya. Ting muncul fotonya. Iya. Sama beritanya. Wow. Berarti ini gerakan-gerakan yang iya. Memang ada gerakan-gerakan yang terfokus untuk menyuarakan, which is itu juga sangat penting, sangat berguna dan kan ini lebih preferensi, jadi saya prefer untuk dan doing the action. Iya, dan menurutku selain tadi ada yang menyuarakan, memang juga harus ada orang-orang yang do the action tadi. Betul. Dan karena memang, dan balik lagi barengan geraknya, perlu lebih banyak soal sosial, kita bisa bergerak. Contender bergerak, wow. Iya, Good luck Salma, baru masuk UI. Iya, masuk UI. Wow, Salma Nabil, top. Iya. Kita next juga Dan ngobrol. mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Yes. Tadi bagian part of the leadership adalah making other leaders, ya kan, creating the next leaders gitu. Iya, aku makin nangkep. Kekepoan aku semakin terjawab gimana cara Kak Billy bisa sampai di titik Iya, ini. kayak Contender is not about me. Karena bukan diriku, bukan kemana-mana dunia. Megang mic bilang Contender is Billy is Contender, enggak. Tapi ada Salma, ada Nabil, ada Kartika, ada Yosep, ada orang-orang leaders yang adalah anak-anak Indonesia yang akan bikin perubahan di situ. Wow. Kak, seberapa penting sih sebenarnya kita ini anak-anak muda aktif gerakan-gerakan seperti ini? Seberapa perlu juga, Gen Z, aku pribadi lah, kita jangan stereotip orang-orang sibuk kerja, capek dengan aktivitas rutin yang daily lakuin, atau mungkin teman-teman yang kuliah. Seberapa penting kita harus menyisihkan waktu kita untuk gerakan-gerakan seperti ini? Jadi gerakan itu muncul karena pertama adalah keputusasaan pasti ya, atau kecemasan. Gitu kan, anxiety, negative feeling of someone psychological itu akan menjadi sumber energi dia untuk melakukan sesuatu. Jadi negative feeling seseorang yang masih struggle terhadap kehidupan ekonominya masih rendah, belum ada pekerjaan yang layak, penghasilan gak cukup. Nah kegelisahan itu membuat dia lebih fokus kepada pekerjaannya, itu juga tidak bisa kita salahkan, itu hak dia. Karena itu adalah masalah primary yang sedang dia hadapi dan dihadapi oleh mayoritas Gen Z. Dan in fact per Februari 2024 data pengangguran kita di antara Gen Z itu one of the highest in history. Jadi salah satu yang bisa dilihat datanya juga gitu. Jadi ada yang struggle untuk nyari kerja dan ada yang udah dapat kerja tapi penghasilannya nggak cukup dan dia harus memastikan cukup duitnya gitu kan. Kemarin saya coba naik angkutan publik ya, LRT, MRT dan naik KRL, dan betapa Gen Z kita itu struggle untuk bisa ke tempat kerja biar naik transportasi umum yang murah. Dan bagaimana mereka harus berjibaku selama 2,5 sampai 3 jam dari dan ke tempat kerjanya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Gen Z yang dalam posisi mereka sedang struggle, ya kan. On the other hand, ketakutan saya terbesar adalah di Gen Z yang tidak mengalami anxiety masalah ekonomi yang sama, tetapi mereka kemudian ignorant atau nggak peduli sama negara. Dan ketidakpedulian mereka juga bukan salah mereka. Ketidakpedulian mereka muncul dari anger juga, dari kemarahan juga, dari anxiety bahwa udahlah nggak bisa berubah, politisi nggak bener, pada main-mainin aturan, pada korup, pada suap,
ya kan. Iya. Jadi kemarahan mereka kita juga nggak bisa nyalahin mereka. Iya, sepakat, Karena kemarahan mereka tuh muncul dari sebuah kenyataan mereka melihat tidak ada harapan lagi daripada politik dan pemerintahan yang berjalan tidak dalam rel keidealan gitu kan. So what's the solution? Solusinya adalah sebenarnya gini. Yang selalu saya advokasi ketika saya masih di pemerintah adalah let's go inside the government. Masuk ke government, bikin perubahan dari dalam. Makanya dirimu maju walaupun gagal kan ya. Nggak maksudnya keberuntungan yang belum, tapi setidaknya dirimu udah tarung kan. Betul. Belajar Kita berjuang gitu. supaya bisa masuk. Bener ya kan. Emang gue kurang gagal apa lagi di Pilkada Jakarta. Ya kan? Tapi gue belajar politik praktis. Gue belajar bagaimana orang yang gue percayain. Jubir pilkada, tapi walaupun jubir presidennya menang kan gitu kan. Cuman pas jubir pilkada gue belajar politik praktis, gue belajar banyak sekali anak-anak muda yang juga punya harapan bisa membuat perubahan dengan mencoba untuk masuk ke pemerintahan. Dan akhirnya kita rasa gak mudah kan. Lu ngerasain sendiri gak mudah kan. Gak mudah berhadapan dengan status quo, gak mudah mengalahkan hierarki yang sudah settle. Apa yang kita berjuangin, kita turun dengan tanpa money politik, semua segala macam memang gak mudah. Gak mudah gitu, tetapi butuh lebih banyak lagi power force untuk sama-sama membuat perubahan masuk ke government. Itu solusi pertama. Pun saya tidak menyalahkan atau memberikan tekanan kepada mereka yang gak mau masuk, gak apa-apa, itu hak juga. Yang gak mau masuk bikin perubahan dari luar. Bikin gerakan, bikin aksi, bikin baik menyuarakan maupun beraksi. Ini dua grup yang harus saling bersinergi gitu kan. Diriku kebetulan memilih yang beraksi gitu kan. Yang menyuarakan harus lebih gencar lagi menyuarakan, yang beraksi lebih gencar lagi beraksi di luar pemerintahan, yang di dalam teman-teman coba masuk. Bikin perubahan yang struktural dan evolutif, breakthrough gitu. Oke. Nangkep. Ya memang semuanya ini harus barengan geraknya. Barengan geraknya, barengan jalannya, yang menyuarakan lebih kencang, yang bergerak lebih kencang, dan yang mencoba masuk ke dalam pemerintahan juga ayo coba. Dan usahakan. Kalau aku merasa selalu gini Kak, inilah kesempatan juga kita yang ada di dalam circle ini untuk bisa tarik teman-teman semua masuk. Betul nggak menurut Kakak gimana? Betul. Jadi jadi kita dikasih Tuhan kesempatan untuk masuk lebih dulu. Inilah waktunya untuk kita ajak teman-teman juga yang ngebangunin semangat teman-teman juga yang punya interest terhadap perubahan negara ini, ya untuk narik mereka masuk ke dalam. Dan kakak sebagai orang yang sekarang berpolitik juga secara praktis, secara praktis di Tidar. Apa kemarin jabatannya Kak? Saya ketua bidang pendidikan dan olahraga. Gak jauh-jauh. Iya. Pendidikan. Boleh cerita sedikit dan bagaimana menurut Kakak sebagai kita nih, selain tadi kita membuka pintu untuk teman-teman yang pengen terjun ke politik, kita yang udah duluan kita buka pintu buat mereka. Menurut Kakak gimana cara-cara Kakak dan teman-teman Tidar untuk bisa nge-guide lebih banyak anak-anak muda lebih peka at least terhadap isu-isu sosial, isu-isu politik yang ada di lingkungan mereka? Jadi alasan saya kenapa masuk Tunas Indonesia Raya adalah saya percaya tadi lebih banyak anak muda yang punya potensi harus masuk ke politik dan membuat perubahan dari dalam. Dan banyak saya partai-partai ini yang sudah melakukan hal tersebut. Gerindra punya Tunas Indonesia Raya untuk mereka yang di bawah 35 tahun. Ketum Kasara ya? Ya, yang ketumnya adalah Rayu Saraswati. Ketika diajak oleh beliau saya sempat berpikir sampai 2 bahkan 3 kali apakah saya akan masuk ke politik praktis. Dan saya menyuarakan anak muda untuk masuk ke dalam politik dan membuat perubahan dari dalam. Kok saya sendiri gak menunjukkan contoh gitu. Makanya dengan mengatakan iya masuk ke Tidar, masuk ke Gerindra dan melakukan kaderisasi anak muda di partai ini, itu menunjukkan contoh real bahwa saya memberikan contoh bahwa anak-anak muda harus coba masuk dan buat perubahan dari dalam. Nah, di Tidar sendiri pun saya tidak pasif ya dan menerima status quo jabatan kemudian tidak melakukan banyak hal. Tadi pemimpin bukan dijudge dari kekuasaan dan wewenang yang kamu miliki, tapi kebijakan dan program yang berhasil dijalankan, bukan kebijakan dan program yang diusulkan. Ya kadang-kadang ini pejabat pemerintahan sampai diusulkan tuh merasa sudah selesai hebat, enggak, berhasil dijalankan gitu. Nah, bersama-sama atas approval dari Tumsara saya kemudian mendorong bahwa kader-kader Tidar di seluruh Indonesia yang saat ini sudah memegang posisi-posisi, saat ini kader Tidar banyak sekali yang mendapat jabatan
jabatan luar biasa baik di eksekutif maupun legislatif gitu kan. Ada berapa ratus anggota DPRD seluruh Indonesia, berapa puluh anggota DPRD dan dari Tidar dan bahkan pengurus pusat Tidar itu semuanya dapat DPR RI ya. Ketuanya dapat, wakil ketuanya dapat, bendaharanya dapat, sekretarisnya dapat gitu. Si ketuanya kan Tumsara DPR RI, wakil ketuanya Kawendra DPR RI, sekretarisnya Rocky Chandra DPR RI, si Hussein bendaharanya Tidar DPR RI. Mereka semua dapat posisi yang oke banget. Nah, saya melakukan menyampaikan ide bahwa kader-kader yang sudah memperoleh posisi yang penting ini harus menjadi penyambung suara rakyat. Apalagi Partai Gerindra salah satu dari partai pemenang dan presidennya juga dari Partai Gerindra kan. Jadi jangan kita asik masyuk atas kemenangan kita, tapi mari kita turun dan kita menjadi penyambung suara rakyat. Thankfully Mindra, admin Gerindra udah mulai happening banget gitu kan. Iya, ditambah itu kan secara virtual, secara proxy online. Tapi kader Tidar ini turun ke masyarakat melalui program yang namanya Tidar Mendengar. Tidar Mendengar ini mereka menjadi bridge, mereka mendengar masyarakat curhat langsung dan kita masukkan ke aplikasi web based apps kita yang apps kita ini langsung connect kepada kader-kader kita yang ada di posisi-posisi pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif untuk. Dan inilah keunggulannya kalau kita ada di dalam sistem dan teman-teman kita juga ada dalam sistem. Gerak-geraknya untuk membantu tuh lebih efektif. Betul. Betul. Jadi Tidar Mendengar ini langsung menjadi jembatan buat kader-kader Tidar menjadi penyuara rakyat. Apa yang dilakukan Mindra sekarang itu salah satunya menurutku yang sangat membantu anak-anak muda jadi mau lebih peka terhadap isu yang ada di sekitar. Karena seringkali mungkin stigmanya akun partai ini resmi sekali atau kaku atau cuman seremonial, tapi aksinya tidak banyak terlihat. Tapi dengan kehadiran Mindra nih yang kemarin ngelaporin Gus Miftah juga kemarin minta tolong ke Pak Prabowo aja lewat IG. Cuman akun Mindra aja yang melakukan hal tersebut. Ya, wow, iya. Jadi memang inilah langkah-langkah konkret yang teman-teman Tidar dan Gerindra lakukan untuk membangun awareness anak-anak muda. Menurut Kak Billy, kita close di sini karena ini udah bagus banget, aku kekepoanku banyak kejawab. Menurut Kak Billy, apakah dengan cara-cara yang sekarang gerakan-gerakan yang Kak Billy dan teman-teman lakukan dengan bagaimana ekosistem politik yang dibangun di Tidar dan Gerindra jalankan sekarang dan banyaknya aktivitas Kak Billy lakukan saat ini, itu akan membantu 5 tahun ke depan ekosistem politik kita lebih ramah dengan anak-anak muda? Iya, saya pikir asalkan mereka-mereka yang ada di posisi senior, politisi-politisi senior, politisi-politisi yang sudah dalam tanda petik lebih tua usianya, mau nerimo untuk membuka jalan bagi politisi-politisi muda yang ingin membangun karirnya juga. Kalau yang tua-tua juga mempertahankan status quo kan susah. Yang ada nanti adalah yang harus regenerasi. Tadi quote yang saya sering munculkan adalah leadership through others is the most effective way to make a change. Jadi pemimpin itu adalah bukan tentang saya yang memimpin, tapi saya membuat orang lain memimpin atau saya memfasilitasi orang lain memimpin, itu juga adalah sebuah kepemimpinan. Gitu. Nah, ini yang harus dipegang oleh pemimpin-pemimpin dan politisi yang lebih senior untuk bisa legowo membuka jalan agar ya bukan partai itu milik dia doang. Buat it's about that person, tentang orang itu terus, tapi bagaimana dia melahirkan pemimpin baru dengan ide baru, dengan program baru, dengan orang-orang yang baru. Itu yang menjadi penghalang pertanyaan bro, apakah nanti kedepannya anak muda di Indonesia akan bisa membuat perubahan. Anak muda kita banyak, kreatif, cerdas, energinya tinggi. Tapi kalau orang tua-tuanya juga nutupin jalan, gimana? Susah. Tangan dulu. Kak Billy, thank you so much. Terima kasih. Banyak sudah terjawab kekepoan Jodea hari ini, banyak kejawab. Teman-teman semoga juga kejawab. Hari ini kita belajar banyak. So pentingnya gerakan-gerakan ini baik dari pemerintah, dari eksternal. Kita anak muda juga penting untuk terus menyuarain, tapi penting juga untuk kita aksi turun. Hari ini banyak kejawab segala pemikiran Kak Billy dan semoga teman-teman juga kembali
banyak belajar dari Jodya Kepo, Komisi Edukasi Politik. Kak Billy, sehat selalu. Terima kasih. Semoga lancar segala aktivitas selanjutnya. Teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya. Billy Mambrasar. Bye.